Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah di kelas 11. Pada pertemuan kali ini, Ustazah masih membahas mengenai perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, kalau pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas perlawanan rakyat Maluku. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas perlawanan kaum Padri dan perlawanan Diponegoro. Nah, anak-anak bisa melihat ini ada perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol serta perlawanan Pangeran Diponegoro. Tapi sebelum membahas mengenai dua perlawanan tersebut, Ustazah akan berusaha mengulas kembali materi minggu lalu mengenai perlawanan Patimura di Maluku. Nah, ini perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh siapa, Nak? Oleh Kapiten Patimura. Ini gambarnya Kapiten Patimura. Kemudian ini ada gambarnya Christina Marta Tiahahu. Siapa Christina Marta Tiahahu? Nanti anak-anak bisa tahu pada penjelasan di slide-slide berikutnya. Nah, perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Kapiten Patimura yang memiliki nama lain Thomas Matulesi yang lahir di Haria, Saparua, Maluku. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku ada yang masih ingat? Nah, kalau ada yang sudah lupa, Ustazah ingatkan kembali. Di antaranya, pergantian uang logam menjadi uang kertas. Kemudian, kewajiban membuat ikan asin dan garam untuk kapal-kapal perang. Kemudian adanya monopoli perdagangan. Kemudian para pemuda dijadikan serdadu-serdadu pemerintah Belanda. Kemudian adanya pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi, Nak? Ada yang masih ingat? Ya. Pelayaran hongi adalah pelayaran di daerah Manepa, Seram, dan Bulu untuk mengawasi daerah-daerah mana yang boleh menanam cengkeh dan daerah-daerah mana yang dilarang menghasilkan cengkeh. Nah, itu tadi untuk latar belakangnya. Kemudian Ustazah akan mengulas sedikit mengenai jalannya perlawanan. Jalannya perlawanan rakyat Maluku ini ditandai dengan penyerangan benteng apa, Nak? Benteng Durstede. Benteng Durstede. Selain menyerang benteng Durstede, rakyat Maluku juga melakukan pembakaran terhadap perahu-perahu Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 1817, ternyata rakyat Maluku berhasil menguasai benteng Durstede. Selain menguasai benteng Durstede, ternyata rakyat Maluku juga berhasil menguasai satu benteng lagi, yaitu benteng De Verdik. Ternyata karena perlawanan rakyat Maluku di sana kuat, akhirnya pemerintah Belanda mengirimkan pasukannya lagi di bawah pimpinan Mayor Betjis. Di bawah pimpinan Mayor Betjis ini diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Patimura akan diberikan imbalan sebesar 1000 golden. Ternyata hal itu belum bisa menghadapi perlawanan rakyat Maluku. Akhirnya dikirimlah lagi pasukan dari Batavia. Setelah pengiriman pasukan itu, akhirnya rakyat Maluku dan Kapiten Patimura mulai terdesak dan
melarikan diri ke hutan, melarikan diri ke hutan dan melakukan siasat perang yang dinamakan perang gerilya. Nah, tadi kan Ustazah sudah bilang bahwa ada satu tokoh di samping foto Kapiten Patimura. Siapakah itu? Nah, itu adalah foto Christina Marta Tiahahu. Beliau membantu Kapiten Patimura saat melakukan perang gerilya. Ayah dari Christina Marta Tiahahu itu dibunuh oleh pemerintah Belanda. Akhirnya, perlawanan Patimura ini berakhir sekitar tanggal 16 Desember 1817. Patimura itu ditangkap dengan siasat licik Belanda, kemudian digantung di alun-alun kota Ambon. Nah, itu kilas balik mengenai perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Ustazah akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai apa, Nak? Perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat serta perlawanan Diponegoro di daerah Jawa dan Yogyakarta. Silakan disimak ya, Nak. Nah, ini Ustazah tadi lupa, ini ada benteng Durstede, benteng yang awalnya berhasil direbut oleh rakyat Maluku. Nah, masuk ke perlawanan kaum Padri. Perlawanan kaum Padri ini terjadi sekitar tahun 1819 sampai 1832. Cukup lama ya, Nak? Nah, perlawanan ini dipimpin oleh, ini gambar siapa, Nak? Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri ini terdapat di Sumatera Barat, khususnya Kerajaan Pagaruyung. Diingat-ingat ya, pada intinya perlawanan kaum Padri ini dilatar belakangi oleh konflik antara dua kelompok dalam menegakkan ajaran agama Islam. Nah, secara umum, faktor yang melatar belakangi perang Padri ini dapat dikelompokkan menjadi dua ya, Nak. Faktor intern atau yang berasal dari dalam, serta faktor yang berasal dari luar. Diingat-ingat, faktor yang berasal dari dalam, diantaranya keinginan memperbaiki syariat, kemudian meninggalkan kebiasaan buruk, serta akhirnya menyebabkan pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri yang memiliki faham Wahabi. Baru selanjutnya latar belakangnya dipengaruhi oleh faktor ekstern yang berupa campur tangan Belanda terhadap pertikaian antara kedua kelompok tersebut. Nah, alurnya secara singkat Ustazah gambarkan demikian. Pada saat itu, ada 3 orang tokoh yang pulang dari Mekah dan membawa gerakan Padri. Gerakan Padri ini berusaha mengembalikan ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan hadis secara murni. Karena di Sumatera Barat ternyata sudah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran agama. Nah, ketiga haji itu ada Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Ternyata gerakan tersebut mendapat perlawanan dari kelompok adat. Kelompok adat ini memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, kemudian berjudi. Karena pertentangan kedua kelompok tersebut di Sumatera Barat, akhirnya kaum adat berperang melawan kaum Padri. Nah, ini kaum Padri dipimpin oleh
Tuanku Imam Bonjol. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol dibantu oleh Tuanku Pasaman yang memimpin perlawanan Padri di tanah datar. Ternyata kaum Padri berhasil menang melawan kaum adat. Karena kaum adat merasa tidak mampu menghadapi kaum Padri, kaum adat meminta bantuan dari pemerintah Belanda. Dan akhirnya meletuslah perang antara Belanda dan kaum Padri di Minangkabau. Nah, ini. Ada Kolonel Stuart melakukan perundingan damai terhadap kaum Padri. Karena ternyata Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan rakyat kaum Padri tersebut, karena pada saat itu ternyata juga terjadi perlawanan rakyat di Jawa, yaitu perlawanan rakyat Diponegoro dalam satu waktu. Jadi Belanda menghadapi dua peperangan. Akhirnya Kolonel Stuart itu mengadakan perundingan damai di ujung karang pada tanggal 29 Oktober 1825. Isi perjanjiannya ini anak-anak bisa lihat, diantaranya Belanda akan mengakui kekuasaan tuan-tuanku yang ada di Lintau, kemudian melindungi orang-orang yang dalam perjalanan dan perdagangan. Namun kita tahu karena bahwa Belanda selalu mengingkari janjinya. Nah, ternyata Belanda tidak menghentikan penyerangannya pada saat itu, walaupun sudah melakukan perjanjian. Belanda ternyata memperkuat pasukannya di Padang dengan mengirimkan pasukan tambahan dari Batavia yang dipimpin oleh Sentot Ali Basyah. Sentot Ali Basyah ini merupakan tokoh yang berkhianat terhadap peperangan Diponegoro. Nah, Sentot Ali Basyah ini merupakan salah satu tokoh yang ditunjuk Pangeran Diponegoro untuk menjadi pimpinan perlawanan terhadap Belanda, namun akhirnya dia menyerah dan membantu pemerintah Belanda. Kemudian karena datangnya pasukan tambahan, akhirnya Belanda semakin kuat dan menguasai markas utama kaum Padri di daerah Bonjol. Akhirnya kaum Padri melemah, Belanda menguasai benteng Bonjol. Imam Bonjol dan pasukannya menyerah kira-kira pada tahun 1837. Kemudian diadakan perlawanan lagi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Tambusi, namun tidak terlalu terkenal perlawanan ini. Langsung masuk yang ketiga ya nak, ada perlawanan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro ini terjadi sekitar 1825. Pangeran Diponegoro ini gambarnya memiliki nama lain Raden Mas Ontowiryo. Tadi kalau Kapiten Patimura memiliki nama lain Thomas Matulesi, Pangeran Diponegoro memiliki nama lain Raden Mas Ontowiryo. Nanti kita akan membahas apa saja, diantaranya awal mula peperangan, ada insiden Anjir, ada strategi dari Selarong, kemudian ada perluasan perang, serta siasat benteng Stelsel. Nah, ini ada biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini ternyata berasal dari Yogyakarta, tapi wafatnya di Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro sering disebut dengan Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, merupakan Raja Mataram di Yogyakarta. Nah, ini latar belakang perang Diponegoro disebabkan oleh
dua faktor. Ada sebab khusus serta sebab umum. Sebab khususnya diantaranya anak-anak bisa membaca karena Pangeran Diponegoro menolak berkompromi dengan Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro karena menolak berkompromi dengan Belanda, dia tersingkir dari kekuasaan elit. Pangeran Diponegoro akhirnya memilih mengasingkan diri ke daerah, diingat-ingat, ke daerah Tegalrejo, Yogyakarta, untuk memusatkan perhatiannya pada kehidupan keagamaan. Yang kedua, adanya provokasi dari pemerintah kolonial dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sedangkan sebab umumnya ada rakyat dibeli dengan berbagai pajak dan pungutan, pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik kolonial, serta banyaknya kalangan keraton yang tidak peduli terhadap rakyat. Nah, ini ada gambar Patih Danurejo serta Simsart yang mengadakan perlawanan terhadap Diponegoro dengan cara memasang anjir melewati pekarangan Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ini yang disebut dengan tragedi anjir, di mana pihak Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibantu rakyat Tegalrejo mengadakan perlawanan. Nah, ini alurnya merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta, mengirim kurir kepada para bupati ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang memihak Diponegoro dan siapa yang memihak Belanda. Kemudian membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta supaya lebih mudah dalam. Nah, ini beberapa tokoh yang ditunjuk Pangeran Diponegoro untuk membantu perlawanan. Ada Pangeran Mangkubumi, Sentot Prawirodirejo. Nah, ini tadi yang membantu pemerintah Belanda melawan kaum Patri di Sumatera Barat. Nah, pada tahun awal perlawanan Diponegoro disebut dengan semangat perang Sabil. Perlawanannya berjalan sangat efektif. Namun, pasukan Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di daerah Gowok. Secara umum, dapat dikatakan pasukan Pangeran Diponegoro banyak mendapatkan kemenangan. Ternyata untuk memperkuat kedudukan Pangeran Diponegoro diberi gelar Sultan Abdul Hamid di daerah Jogja untuk memperkuat. Nah, ini perlawanan Diponegoro semakin meluas dan mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa, sehingga sering dikenal dengan Perang Jawa. Selain Perang Sabil, Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Nah, Jenderal de Kock merupakan salah satu tokoh Belanda yang memimpin perlawanan Diponegoro. Nah, ini Jenderal de Kock lah yang menerapkan strategi benteng stelsel atau stelsel benteng untuk menghadapi perlawanan Diponegoro. Siasat benteng stelsel ini merupakan siasat dengan membangun benteng-benteng pertahanan untuk mengepung perlawanan Diponegoro, sehingga ruang gerak Diponegoro semakin sempit. Nah, ini akhirnya karena Diponegoro itu mulai terdesak, akhirnya ditandatangani perjanjian Imogiri antara
Sentot Prawiro Direjo dengan pihak Belanda. Nah, perundingan ini intinya, perundingan Imogiri ini, Sentot Prawiro Direjo menyerah kepada Belanda dan bersedia membantu Belanda. Sedangkan kemudian selanjutnya Kiai Mojo. Nah, ternyata penyerahan diri dari para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perlawanan Diponegoro. Belanda kemudian mengumumkan hadiah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Diponegoro baik hidup maupun mati. Jenderal de Kock akhirnya dengan siasat benteng Stelsel tersebut dapat menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro akhirnya menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam.